Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita limpahkan kehadiran Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang Allah tancapkan dalam sanubari kita, sehingga dengan iman dan Islam tersebut kita mampu melaksanakan perintah Allah. Hidayah yang Allah berikan sehingga kita mampu menggerakkan tubuh kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Fashkurullah, bersyukurlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya syukur. Bersyukurlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya syukur, sehingga kita termasuk orang-orang yang mutasyakirin, orang yang bisa bersyukur. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka akan Allah berikan tambahkan nikmatnya. Tapi bagi mereka yang kufur atas nikmat yang Allah telah diberikan, maka ingatlah sungguh azab Allah sangat pedih. Maka karena itu pandai-pandai kita bersyukur pada Allah. Bersyukur kita menjadi seorang yang beriman. Bersyukur kita menjadi seseorang yang bisa melaksanakan ibadah. Bersyukur kita diberikan kemampuan untuk bisa taat kepada Allah. Inilah sebaik-baiknya iman, inilah sebaik-baiknya nikmat. Salat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk pengikut Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah, syafaat yang kita nanti-nantikan. Hadirin, antara amal kita dengan dosa kita di akhir zaman ini rasanya lebih banyak dosa. Antara ibadah kita dengan maksiat yang kita lakukan di akhir zaman, hidup di zaman ini rasanya lebih banyak maksiat. Maka kalau bukan rahmat Allah, kalau bukan syafaat Rasulullah, rasanya mustahil kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu kita butuh syafaat Rasulullah, dan perbanyaklah baca sholawat agar kita mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Tidak lupa hati berwasiat pada kesempatan siang hari ini, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, di mana kita mampu melaksanakan perintah Allah dan mampu menjauhi segala apa yang Allah larang. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, menjadi orang yang bertakwa sebagaimana Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling tinggi derajat takwanya di hadapan Allah. Itu merupakan sebuah proses. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa sebulan Ramadan penuh, yang kemudian kita diberikan satu keutamaan yang disebut dengan fitrah atau fitri, sehingga disebut dengan Idul Fitri.
kembali kepada fitrah kesucian, itu pun proses. Tidak semua orang yang mengaku dirinya Islam itu bisa kembali kepada fitrah. Kenapa? Karena prosesnya tidak diikutin. Ramadan, nuansa Idul Fitri pun ada terjadi tawuran di antara manusia. Artinya apa? Tidak bisa sampai ke tingkat fitrah. Fitrinya nggak dapat. Kenapa? Prosesnya tidak dilakukan. Kita diajari terawih, diajari puasa, diajari qiyamul Ramadan, diajari menahan hawa nafsu, diajari menahan ambisi, diajari tidak makan, tidak minum. Itu adalah proses menuju kepada la'allakum tattaqun. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Minal aizin wal faizin, itu akan kita raih kalau kita melakukan proses. Tidak mungkin sampai derajat takwa kalau prosesnya tidak dilalui. Maka untuk menuju kepada sebuah proses harus kita miliki yang namanya iman. Maka perintah puasa itu ya ayyuhalladzina amanu. Yang setelah puasa ada satu proses, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Takbiran, agungkan Allah sehingga engkau termasuk orang yang bersyukur. Ketika itu mampu, maka derajat takwa indallah, fitrah manusia akan diraih, yaitu silaturahim, saling sayang. Banyak beredar berita kerja setiap hari, giliran libur tinggal di rumah, tidur di rumah. Pas lebaran harus minta maaf. Dosa apa aku? Itu pendapat orang egois. Jangan dikira kita tidak punya dosa pada orang. Bapak Ibu rahimakumullah, hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Bapak beli mobil baru saja, mobil Bapak, duit Bapak. Jangan dikira tidak berdosa sama tetangga. Kenapa demikian? Mungkin saja ada tetangga yang iri, hatinya terbakar gara-gara Bapak beli mobil, kemudian dia berbuat dosa gara-gara Bapak beli mobil karena hasadnya. Itu bisa menjadi dosa, makanya silaturahmi, mohon maaf. Atau saudara Bapak di kampung, mentang-mentang kita tidak pernah melakukan perbuatan dosa, jangan dikira kita tidak berdosa pada saudara kita yang di kampung. Mungkin saja dia mendam rindu, menahan rindu untuk bisa ketemu anaknya, untuk bisa ketemu saudaranya yang sedang merantau ke kota, tidak pulang-pulang. Kemudian kita tidak memenuhi rasa rindu itu, apakah itu tidak berdosa? Jelas berdosa. Makanya kita silaturahmi, pulang mohon maaf, baru bisa pulang. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita menjadi minal aizin wal faizin. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Itu adalah sebuah proses menuju takwa. Iman, Islam, ihsan, ibadah, ikhlas. Iman kita pertebal, hakul yakin, sampai kepada ainul yakin. Islam kita sempurnakan, syahadat, sholat, puasanya, zakatnya, punya uang lebih, hajinya, minimal umroh. Sempurnakan Islam kita. Ihsan kita hidupkan. Apa itu ihsan? Hidup ini selalu dipantau oleh Yang Maha Kuasa. Jangankan Allah yang memantau kita, malaikat raqib atid pun sudah mencatat kita. Ihsan, merasa diawasi dari setiap langkah dan gerik kita kehidupan sehari-hari. Ihsan namanya. Ibadah harus. Kenapa? Setelah kita punya iman, kita punya Islam, kita punya jiwa ihsan, maka kita harus ibadah. Apa yang diperintahkan Allah? Salat. Apa yang diperintahkan Allah? Zakat. Apa yang diperintahkan Allah? Puasa. Proses. Apalagi beramal soleh kepada tetangga.
berbuat baik kepada kedua orang tua, menyeru kepada kebaikan, mengajak orang lain berbuat baik, itu ibadah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah teksnya jelas, tuntunannya jelas, caranya jelas, syarat rukunnya, ketentuannya jelas, mahdhah namanya. Ada ibadah ghair mahdhah, ibadah yang itu bisa Bapak lakukan asalkan niat karena Allah, itu bentuknya kebaikan untuk kehidupan manusia. Silaturahmi modelnya macam-macam. Apakah silaturahmi dengan cara mendatangi saudara? Tidak mampu mendatangi terlalu jauh, Ustaz, rumah keluarga saya ada di seberang lautan sana, setidaknya ditelepon. Silaturahmi ibadah. Atau mengumpulkan saudara-saudara untuk datang ke rumah, silaturahmi. Modelnya macam-macam, tergantung situasi dan budaya yang ada. Itu karena Allah, silaturahminya ibadah. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Untuk apa itu semua? Dan itu kemudian ibadah-ibadah tersebut harus kita bungkus dengan satu niat yang paling kuat. Satu amalan adalah ikhlas. Kalau manusia sudah punya jiwa ikhlas ibadah karena Allah, setan tidak akan bisa menggoda. Setan tidak akan bisa menjerumuskan anak-anak Adam. Setan tidak akan bisa menggelincirkan anak-anak manusia. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji ketika iblis meminta kepada Allah agar diberikan umur panjang sampai hari kiamat, Allah kabulkan doa iblis. Allah panjangkan umurnya. Kemudian iblis meminta lagi kepada Allah agar dia diizinkan untuk menjerumuskan anak-anak Nabi Adam agar masuk ke dalam neraka. Allah pun mengizinkan. Ingat, Allah mengizinkan. Tapi Allah memberikan sebuah penegasan, hamba-hambaku yang ikhlas kepadaku tidak akan pernah dapat kau gelincirkan. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Mari kita raih di nuansa fitri ini, di nuansa Syawal ini. Kita raih, kita hidupkan, kita introspeksi diri kita sedalam-dalamnya. Sudahkah kita memiliki iman yang sempurna? Sudahkah kita memiliki keislaman yang sempurna? Sudahkah memiliki jiwa ihsan yang sempurna, ibadah yang sempurna sesuai ilmu ketentuan fikih dan syariat? Dan sudahkah kita memiliki jiwa yang ikhlas, full ikhlas, yang bukan hanya sekedar diucapkan saya ikhlas, belum tentu ikhlas dari lisan, tapi betul-betul ikhlas secara amaliyah lillahi ta'ala, sehingga darajatut taqwa indallah Allah tetapkan dan kita termasuk generasi yang muttaqin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa karimina wa dzurriyyatina wa maulana
Muhammad seperti Rasulullah ajmain amin. Allahumma ighfir jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat ya qadir hajat. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alim baina qulubina, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa ahlana wa zurriyyatina wa talamizina min ibadika sholihin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma yassir alaina wusul haramain lil umrah wal haji bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni azkurkum wa lillahi akbar. Astaghfirullah li